Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Rosan dari kelas TP 4A dengan NRP 0822 0400 12. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang oscillating flow pas silinder. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan 4 bab ya. Jadi ada yang pertama deskripsi, yang kedua adalah geometri permasalahan, yang ketiga ada meshing dan boundary, yang keempat ada hasil simulasi. Oke, menuju ke bab pertama, deskripsi, yaitu oscillating flow adalah aliran bolak-balik dan silinder merupakan bangun. Jadi oscillating flow pas silinder adalah aliran fluida bolak-balik yang melewati silinder. Pengaplikasiannya terdapat pada offshore platform. Oke, next. Nah, ini gambar asli dari platform yang dimana platform ini berada di tengah lautan ya. Jadi sehingga aliran di laut itu nggak hanya dari satu aliran gitu. Jadi alirannya bolak-balik gitu. Yang dimana terdapat silinder yang digambar terlihat. Nah, jadi aliran tadi menabrak dinding-dinding silinder gitu. Itu sedikit penjelasan dan pengaplikasiannya di offshore platform. Oke, next. Menuju yang kedua yang dimana adalah geometri permasalahan. Baik, geometri permasalahan yang dimana domain permasalahan yang digunakan adalah geometri kotak dengan dimensi 30 kali 30 kali 1 yang di tengahnya terdapat silinder. Nah, silinder tersebut memiliki 3 silinder yang berada di pusatnya dengan diameter silinder itu 1. Ini gambar silinder dari software Salome gitu. Ya, sebelum kita ngajak ke selanjutnya, jadi dalam penjelasan saya tadi terkait oscillating flow plus silinder menggunakan 3 software ya, yaitu software yang pertama ada Salome untuk geometrinya, meshingnya. Setelah itu software kedua menggunakan OpenFOAM. OpenFOAM adalah untuk menyeting beberapa file Salome tadi yang dimana setelah di running menghasilkan file foam. Setelah itu software ketiga yang dimana adalah software Paraview. Paraview tadi untuk ngeplot dari hasil runningan menggunakan software OpenFOAM tadi, seperti itu. Jadi menggunakan 3 software ya. Sekali lagi Salome, OpenFOAM dan Paraview. Nah, ini sebuah gambar dari Salome. Setelah itu ini tampak atasnya yang dimana 3 silinder ini memiliki diameter 1 per silindernya gitu. Oke, next. Ke geometri permasalahan sesuai dengan tugas yang diarahkan, yang dimana 3 silinder itu dibuat dengan R, yaitu R adalah radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat sesuai dengan RP yaitu 1. NRP saya adalah 12 di sini. R-nya adalah 1. Setelah itu dibuat dengan sudut alfa 15 sesuai NRP. Nah, 15 di sini adalah sudut alfa saya yang dimana itu sudah sesuai dengan geometri permasalahan gitu. Oke, next. Masuklah ke dimensi ya. Dimensi domain geometri permasalahan. Nah, di mana geometri sini panjangnya adalah 30, lebarnya 0 kali 4D. Setelah itu dengan tingginya 30 gitu. Ini dimensi permasalahan. Setelah itu jatuhlah ke real pengukuran dari hasil gambar saya yang dimana sesuai R yang saya gambar tadi memiliki panjang 1. Setelah itu ini jarak antara silinder satu ke silinder lainnya. Setelah itu masuklah ke angle dari alfa saya tadi, dari sudut pusat dengan sudut silinder itu
memiliki sudut 15 derajat. Nah, yang terakhir ini adalah angle dari diameter silinder satu ke silinder lainnya, itu memiliki sudut 120 derajat. Oke, ke bab 3 yang dimana masuk ke meshing dan boundary. Oke, jadi di sini tipe meshnya adalah prisma. Jadi ini bisa dilihat ya di gambar yang dimana seperti gambar prisma meshingnya, dengan total mesh ini sebesar 39.157. Jadi ini akumulasi dari edge ditambah face ditambah volumes, ketemu dari jumlah mesh yang dimana itu 39.157. Ini gambar dari tampak atasnya, ini gambar dari sudut geometri gitu, dimana menggunakan isometri. Oke, next ke boundary. Nah, jadi boundary di sini inlet, outlet, top, bottom menggunakan tipe patch. Jadi intinya nanti aliran ini langsung bisa melewati inlet, outlet, top, bottom ini bisa langsung searah gitu. Nah, dimana dengan setting front dan backnya menggunakan empty. Jadi front dan back ini diibaratkan lautannya tadi gitu. Jadi untuk menyeting kondisi batasnya kita menggunakan tipe empty. Terus untuk silinder 1, silinder 2 dan silinder 3 di kondisi batas boundary kita menggunakan tipe wall. Kenapa wall? Karena nanti aliran yang kita plot di paraview itu nabraknya langsung ke wall tiap diri silinder gitu. Makanya kita pakai tipe di sini menggunakan tipe wall. Itu untuk setting boundary. Setelah itu setting control dict. Nah, control dict di sini start from menggunakan start time, dan start time kita dimulai dari 0. Kenapa start time enggak menggunakan latest time? Karena nanti yang kita plot di paraview itu yang menghasilkan sebuah animasi aliran bolak-balik itu kita ngerunningnya dan mulainya itu dari 0, enggak dari latest time gitu. Maka dari itu kita menggunakan start time 0, yaitu stop at-nya end time dengan end time 50 dengan delta T 0,02, berat kontrolnya stable runtime dengan berat interval 0,05 gitu. Nah, terus dengan burger weight-nya 0, weight format asli, weight precision 6, berat conversionnya kita matikan, kita off. Terus time formatnya general, time precision 6, dengan adjust time step kita yes, karena tadi kita menggunakan berat control adjustable runtime ya. Nah, dengan maksimum core numbernya kita pakai 10, dengan max delta T 10 gitu. Jadi intinya nanti weight interval kita itu dibagi dengan delta T yang dimana menghasilkan 2,5 gitu. Jadi setiap 2,5 nanti akan ditulis di runningan open form gitu. Setelah ke force 1. Force 1 ini kita menggunakan lift direction, drag direction. Untuk apa? Untuk memunculkan koefisien yang dimana nanti jatuh ke folder processing yang akan kita plot dengan menggunakan Excel gitu, yang dimana itu akan memunculkan sebuah grafik. Jadi kita perlu menambahkan di for koefisien ini yaitu lift direction dan drag direction gitu. Itu nanti yang kita akan plot koefisien drag dan koefisien lift itu. Dengan arah sumbu y nya kita pakai 001, arah sumbu x nya 100, arah sumbu z 001, arah sumbu y 010 seperti itu. Jadi intinya for koefisiennya atau force 1 ini untuk memunculkan sebuah tekanan, kecepatan dan sebuah koefisien drag dan koefisien lift gitu. Lari ke for koefisien 2 yang dimana bedanya di sini yaitu yang dimana hanya di center of rotasinya aja. Oh, jadi sama ya di sini. Center of rotasinya kita menggunakan 000, di sini juga menggunakan 000 gitu.
Jadi yang beda di sini hanya silinder patchnya gitu. Patchnya di for coefficient 1 kita menggunakan silinder 1, jadi nanti post processingnya akan memunculkan runningan dari silinder 1. Setelah itu di for coefficient 2 kita menggunakan silinder 2 tipe patchnya, yang dimana nanti akan running di silinder 2 memunculkan sebuah koefisien lift, koefisien drag seperti itu, dengan menggunakan setelah rotasinya 000 sama dengan force koefisien 1 tadi seperti itu. Jadi yang beda itu hanya di patchnya aja, kita menggunakan silinder 2 gitu. Oke, ke force koefisien ketiga yang dimana yang tadi saya katakan yang beda di sini hanya patchnya, kita menggunakan silinder 3. Jadi nanti silinder 3 akan memunculkan sebuah post processing yang dimana itu berisi koefisien draft, koefisien lift gitu, dengan center rotasinya sama dengan for koefisien 2 dan for koefisien 1 gitu, dengan sumbu Z nya sama, sumbu X nya sama, arah sumbu Y juga sama seperti itu. Dan 3 for koefisien tadi menggunakan luas penampang atau RF sebesar 0,4. Next ke hasil simulasi. Nah, ini kita bisa lihat hasil simulasinya. Nah, hasil simulasi di sini bisa dilihat bahwasanya alirannya bolak-balik seperti itu, arah ke kanan, ke kiri gitu. Jadi bisa dibuktikan bahwasanya data yang kita running dan kita gambar di Salome tadi benar. Jadi sini alirannya bolak-balik gitu. Oke, next. Ke ini plot kontur vorticity dengan waktu 25 dan 27,5 gitu. Waktu di sini 5 per frekuensi, yang dimana sesuai dengan arahan dari tugas yang dimana 25 dan 27,5. Jadi waktu plot kontur vorticity 25 arahnya ke kiri, terus dari waktu 27,5 arah ke kanan seperti itu. Next. Kontur tekanan di sini ada waktu 25 tegak munculkan, terus di waktu 27,5 muncul sebuah plot kontur tekanan. Oke, next. Kita tracking plot koefisien gaya terhadap waktu, yang dimana yang saya katakan tadi hasil dari runningan post processing tadi memunculkan 3 koefisien yang akan kita plot, yang dimana menggunakan Excel ya. Ini koefisien drag force pertama dan koefisien lift force pertama gitu. Jadi ini plot gaya CD dengan time, terus ini gaya koefisien lift dengan time. Oke, ini versi 1 ya. Next ke versi yang kedua. Jadi bedanya di sini dengan versi 1, data yang di koefisien lift 2 ini naiknya agak di tengah ya, berarti ini mulai 20,48 ini sudah mulai naik dia. Di sini kan dia lebih tinggi atau lebih naiknya itu di sekitar 14,9 seperti itu. Jadi itu bedanya buat flash 2 ini. Flash 3, di flash 3 ini malah lebih di koefisien liftnya, kita bisa lihat di sini ada sebuah perbedaan, yang dimana paling tinggi di sini malah munculkan di 37,22 gitu. Lihat koefisien 1 ada di 44 gitu. Ini plot koefisien terhadap waktu, plot koefisien gaya CD dan CL terhadap time. Nah, kesimpulannya yang dimana koefisien gaya terbesar. Nah, menurut data yang telah tersaji dalam grafik di atas, silinder yang memiliki koefisien gaya yang paling besar adalah silinder 1. Jadi karena silinder 1 ini adalah silinder yang pertama kali dilintasi oleh aliran daripada silinder 2 dan silinder 3. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.